Terima kasih masih bersama kami di Breaking News Misa bersama saya Togi Snag, dan kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Dina Sulaiman. Selamat siang, Ibu Dina. Dina Sulaiman dulu ya. Selamat siang Bu Dina. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ya baik. Ya, ada Togi Snaga di studio. Ya. Iya. Bu Dina, ini terkait dengan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini, bagaimana Anda melihat dari segi hubungan internasional antara kedua negara? Baik ya, menurut saya karena ini ya, Turki itu punya posisi yang khas ya di dunia Islam, di kalangan Islamis terutama. Dan kita akui juga selama ini Presiden Erdogan ini banyak tuh fansnya di Indonesia ya, banyak pendukung di Indonesia. Sehingga saya pikir kedatangan Presiden Erdogan ini punya dampak yang positif. Hal yang pertama, ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo di awal-awal masa kepresidenannya itu memberikan sinyal ya bahwa memang Prabowo ingin memfokuskan atau lebih menargetkan Timur Tengah sebagai target diplomasinya, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ya, karena memang pasar Timur Tengah ini belum tergarap dengan baik sebenarnya selama ini, karena fokus ini ya diplomasi ekonomi Pak Jokowi di masa lalu memang sih ada membahas atau berusaha mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Timur Tengah, tapi kan belum maksimal. Selain ekonomi, apalagi Bu Dina rencananya, atau mungkin Anda ini akan melihat apakah mungkin keamanankah lainnya, atau enggak mungkin ada mungkin topik-topik yang lain akan dibahas oleh kedua kepala negara ini? Kalau topik lain saya pikir selain ekonomi tadi ya, potensi pasar yang besar antara kedua negara, kemudian juga tentu yang saya yakin akan banyak dibahas adalah tentang keamanan ya, karena Turki ini memiliki produk-produk yang banyak disebut-sebut oleh dunia internasional ya, bagaimana dia punya drone yang canggih gitu kan, lalu punya kapal selam, punya kendaraan lapis baja. Tapi kan di Indonesia pun juga kita punya produk-produk yang bisa dibanggakan, sehingga saya berharap diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Turki itu sifatnya timbal balik ya, kita tidak hanya menjadi konsumen dari produk-produk industri militer Turki, tapi kita juga bisa memasarkan produk-produk kita ke Turki. Kemudian di sektor pariwisata, orang Indonesia terkenal sekali sangat suka datang ke Turki, ingin sekali jalan-jalan ke Turki, tapi timbal baliknya belum terlihat. Turis dari Turki kayaknya masih belum banyak tuh datang ke Indonesia. Nah ini saya berharap ketika Presiden Erdogan datang ke Indonesia, dan pastinya tentu diberitakan ya oleh media-media di Turki, publik Turki menjadi lebih kenal dengan Indonesia, dan kemudian juga Kementerian Luar Negeri juga melakukan lebih banyak lagi diplomasi publik ke Turki untuk memperkenalkan pariwisata di Indonesia, sehingga nanti lebih seimbang lah gitu ya jumlah antara turis Turki yang datang ke Indonesia dan turis Indonesia yang datang ke Turki. Dan yang lebih saya concern sebenarnya adalah posisi Turki sebagai salah satu aktor utama di Timur Tengah. Jadi banyak sekali konflik-konflik di Timur Tengah yang melibatkan Turki, dan penyelesaiannya tentu juga membutuhkan komitmen Turki, misalnya soal Suriah misalnya, dan kemudian sekarang Palestina. Turki menjadi salah satu aktor yang berperan penting dalam dinamika konflik ini, sehingga Indonesia yang memang selama ini konsisten juga untuk membela Palestina, dengan kerjasama yang lebih intens dengan Turki itu bisa menyampaikan concern Indonesia ya secara langsung kepada Presiden Erdogan. Ya, Ibu ini tadi sempat menyampaikan terkait dengan memang banyak masyarakat Indonesia ini pergi ke Turki berlibur. Ya, apa yang menjadi PR dari pemerintah Indonesia ini agar mungkin warga Turki ini bisa melihat langsung keindahan alam di Indonesia? Apa yang menjadi PR Indonesia ini? Ya, mungkin tentu yang lebih banyak dilakukan adalah diplomasi publik ya, memperkenalkan ke publik di Turki gitu kan.
apa saja situs-situs pariwisata di Indonesia, dan kemudian juga kemudahan untuk berkunjung, karena sebenarnya orang Turki sendiri juga hobi jalan-jalan sebenarnya gitu ya. Tingkat pariwisata, tingkat turis Turki yang pergi ke luar negeri itu juga banyak, cuma sayangnya kalau ke Indonesia sepertinya masih belum jadi target utama gitu, belum jadi destinasi utama. Tentu dengan promosi yang sangat yang komprehensif, yang memang kreatif, apalagi memanfaatkan momen nih sekarang ada Presiden Erdogan datang ke Indonesia, mudah-mudahan Turki lebih tertarik lagi untuk datang ke sini. Oke, Mbak Dina, kita bisa tahan sebentar, kita akan langsung lihat situasi terkini. Ini sebentar lagi Presiden Turki akan masuk ke kawasan Presiden Bogor. Baik, terima kasih Bu Dina Sulaiman atas waktunya.
Keluar sudah di sana itu. Itu mau di depan bawa tangga. Oh di depan. Bawa tangga di belakang. Dia bawa tangga mau di depan. Mana? Spill harga lagi. Cepet lah Mas Bayu, gimana Mas Bayu? Cepet Mas, ini anu aja. Referensinya Bayu Ragu. Pantes aku. Cepet. Cepet apa topik masih ada ini ATT. Mereknya ATT. Pakai Pro nggak? Share linknya. Mantap di komentarnya. Lama banget ya. Pro ATT. Apakah Sogi? Nonbok nggak? Kalau hujan nggak basah deh, nggak dari karet. Tapi sakit ya? Buat kuatan kaki sama kaki sama sepatu. Bukan aku nih, bukan pasukan. Paling kali karena baru kali mas? Karena baru. Karet baru. Udah lebih pikir kartu kulit. Kali pakai kali itu. Urat kambing lu mau naik. Kalau lu mau duduk, gue duduk. Gue ngalamin dulu. Urat. Ini rubuh deh nih. Ini rubuh deh nih. Kaburi gitu. Mana? Posisi lain. Colok itu. Mana? Oh iya, colok. Nggak tahu nanti efisiensi kan dia. Jadi berarti apa sih si LP3KD enggak? Udah organik ya? Udah organik mana? LP3K. LP3K mana? Terancam mana? Iya tuh. Nggak boleh masuk. Dia mau masuk itu buat protokol nggak boleh lah. Kenapa sih ngapain kantor kan?
ATT kan? Iya, pakai ATT dia. Ada yang berasa langsung. Sakit bro. Aduh. Itu udah sepatu kali pakai mas. Itu buang. Dia dogmatis dapat gini kita ya 100 biji ya. Dogmatis itu berarti 30.000. Jadi itu sama manggilnya yang sama. Malah nongkrong aja kan gratisan. Kopi. Oh, hati-hati gitu. Iya, kemarin juga disetanin. Kemarin gue belum beli. Katanya. Jadi beli. Baik pemirsa, kita saksikan bahwa Presiden Turki telah tiba di Istana Kenegaraan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut secara hangat oleh pasukan pengaman Presiden dan juga sejumlah masyarakat yang menyambut kedatangan dari pemimpin negara Turki tersebut. Di pinggir jalan juga tadi kita melihat ada anak-anak membawa bendera Indonesia dan juga Turki untuk menyambut kedatangan dari Presiden Turki ke Indonesia. Kemudian saat ini juga disambut oleh marching band dari Akademi Militer yang bisa Anda saksikan dan juga pasukan berkuda untuk menuju ke ruangan Istana Bogor. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung Indonesia pada 11 dan 12 Februari 2025 terkait dengan kerjasama bilateral antara kedua belah negara, antara Indonesia dan juga Turki. Dan hubungan bilateral Indonesia dengan Turki terus berkembang termasuk melalui kunjungan kenegaraan para pemimpin kedua negara. Dan sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah juga berkunjung ke Turki pada tahun 2017 dan disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan berseragam Ottoman, yakni simbol sejarah Turki yang kaya. Dan sebaliknya, Erdogan juga terakhir kali mengunjungi Jakarta pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Erdogan memastikan saat ini sudah tiba di Istana Bogor dan tentunya untuk membahas sejumlah hal-hal penting antara kerjasama Indonesia dan juga Turki, terutama di sektor ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Dan Presiden Turki dengan menggunakan mobil jenis Mercedes-Benz dengan berbendera negara Turki, dikawal oleh ketat, disambut dengan begitu megah oleh pasukan dan juga anak-anak sekolah yang ada di sekitaran Istana Presiden di Bogor, Jawa Barat. Dan beginilah suasana kemeriahannya, pemirsa dapat Anda saksikan bahwa memang sepanjang jalan ketika tadi melewati Tugu Kujang, ini sudah banyak sekali anak-anak sekolah yang berderet menyaksikan kedatangan dari Presiden Turki. Dan bahkan hingga di dalam Istana Presiden Bogor, Jawa Barat juga masih terus berlangsung penyambutan dengan anak-anak sekolah menggunakan baju SD, SMP, SMA dengan mengibarkan bendera merah putih menyambut terkait dengan kedatangan Presiden Erdogan yang tiba di Istana Bogor. Dan rencananya nanti setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana
Kepresidenan Bogor nantinya akan langsung bertolak ke Halim Perdana Kusuma. Dan kita saksikan juga pemirsa di layar kaca Anda, Presiden Prabowo Subianto menyambut secara langsung di hadapan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan melakukan bersalaman. Dan keduanya tampak berjalan untuk masuk ke dalam istana dengan disambut oleh sejumlah sambutan hangat tentunya oleh pasukan pengawal presiden dan juga masyarakat dan anak-anak sekolah. Adapun kunjungan Erdogan pada tahun 2025 ini nantinya diharapkan akan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara, terutama melalui pelaksanaan perdana HLSCC. Dan forum ini diharapkan akan menjadi landasan kokoh untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, budaya. Melalui kunjungan ini pun Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral dan saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global. Dan Anda saksikan juga pemirsa bahwa ada sambutan kenegaraan dengan menggunakan meriam. Adapun pemirsa, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan bahwa penyambutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Bogor, Jawa Barat disiapkan sebagai cerminan 75 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Turki yang erat. Penyambutan dengan melibatkan anak-anak sekolah yang berasal dari sekitar Istana Kepresidenan. Toga, senjata! Front! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat.
Balik kanan. Run. Mundur kiri senjata. Run. Maju.